Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali sumber yang menarik banget nih dari Chris Anderson, bukunya soal TED Talks itu loh. Ah iya, yang official TED Guide to Public Speaking itu ya. Betul. Nah, misi kita kali ini adalah coba bedah sebenarnya apa sih inti dari sebuah pembicaraan atau presentasi yang ya bener-bener berkesan gitu. Anderson bilang fondasinya itu bukan soal teknik panggung, Bukan ya? bukan, tapi idenya itu sendiri. Kedengarannya simple, tapi kayaknya perlu digali nih. Persis, fokusnya itu bukan cuma soal gimana cara ngomongnya pede, lancar, dan sebagainya, tapi lebih ke apa sih yang mau Anda sampaikan. Substansinya, Anderson sampai menyebutnya sebagai hadiah. Hadiah ya? Menarik. Maksudnya hadiah ini apa ya? Bukan barang fisik kan pastinya. Bukan. Tapi hadiah berupa ide, wawasan, perspektif baru, sesuatu yang Anda kasih ke pendengar yang bisa mengubah cara mereka melihat sesuatu walau sedikit. Oke. Makanya dia bilang elemen terpenting itu ya punya sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Nah, berharga ini luas ya ternyata cakupannya menurut Anderson. Luas banget, bisa jadi temuan ilmiah yang wah jelas. Tapi bisa juga pengamatan sederhana sehari-hari atau refleksi pribadi Anda. Cerita pengalaman gitu ya, atau mungkin cara pandang baru terhadap sesuatu. Betul, cerita hidup plus maknanya, sebuah gambar yang menggugah, atau cara berpikir yang beda, itu semua bisa jadi ide yang berharga. Nah, ini nih yang menurut saya relevan banget buat kita semua, buat Anda juga. Pesan Anderson kan, Anda nggak harus jadi ilmuwan roket dulu gitu ya. Haha, iya, nggak perlu. Justru pengalaman unik Anda, sudut pandang Anda yang khas itu udah modal banget. Kadang ada paradoksnya kan? Gimana tuh maksudnya? Iya, sesuatu yang buat Anda itu biasa aja karena Anda alami tiap hari, buat orang lain itu bisa jadi pencerahan luar biasa. Sesuatu yang, oh gitu ya ternyata. Jadi, jangan-jangan selama ini kita ngeremehin cerita atau pengamatan kita sendiri ya? Bisa jadi, coba deh direnungkan lagi. Oke. Ide itu penting, bisa dari pengalaman pribadi. Tapi kadang suka ada tekanan gitu kan? Waduh, ide saya ini cukup berharga nggak ya? Terus kalau mentok ngerasa saya nggak punya ide nih, gimana dong? Apa saran Anderson? Nah, ini bagian yang saya suka juga dari buku itu. Sarannya Anderson itu, jangan nunggu idenya datang sendiri. Justru pakai kesempatan bicara itu sebagai alasan buat belajar. Oh, jadi kayak motivasi gitu ya? Buat riset, buat gali topik yang kita suka. Tepat. Proses persiapannya itu jadi proses penemuan idenya. Dia juga kasih pancingan pertanyaan bagus tuh. Oh iya, apa aja tuh? Kayak, coba pikirin, apa sih yang bikin Anda paling semangat? Atau sebaliknya, apa yang bikin paling geram? Hal apa yang paling Anda banggakan? Terus, kalau cuma boleh pilih satu, ide apa yang paling pengen Anda sebarin ke orang lain? Pertanyaan reflektif yang kuat ya itu. Bisa jadi titik awal yang bagus. Nah, kalau idenya udah mulai kebayang, gimana cara menyajikannya biar ada acak-acakan? Biar ada alurnya? Di sini konsep true line masuk ya? Betul sekali. True line atau benang merah. Anderson menggambarkannya sebagai gagasan inti yang mengikat semua elemen pembicaraan Anda jadi satu kesatuan. Jadi bukan sekedar topik umum gitu ya? Bukan, harus spesifik. Dia kasih contoh bedanya antara ngomong, saya mau cerita soal perjalanan ke Cape Town. Itu kan masih umum ya? Iya, topiknya luas. Dibandingkan dengan perjalanan ke Cape Town mengajarkan saya tentang kapan kita bisa mulai percaya sama orang asing. Nah, ini udah ada benang merahnya, ada pesannya. Jauh lebih fokus ya. Dan katanya ada latihan 15 kata itu ya, buat nemuin si benang merah ini? Iya, coba rangkum ide utama Anda dalam sekitar 15 kata. Katanya itu efektif banget buat mempertajam fokus. Oke, jadi true line ini kayak tulang punggungnya lah ya. Biar nggak ngalor ngidul. Ini ngebantu struktur juga berarti? Pasti. Contoh struktur Sir Ken Robinson yang dikutip itu apa masalahnya? Kenapa penting? Terus gimana? Itu kan nunjukin gimana benang merah bisa memandu alur logisnya. Dan saran buat bahas lebih sedikit lebih dalam, itu penting juga kayaknya. Jangan kayak baca CV ya. Haha, iya, jangan tergoda menceritakan semuanya. Fokus ke satu cerita atau satu aspek yang paling kuat. Kembali lagi ke konsep hadiah tadi. Maksudnya? Anderson membedakan pembicara yang murah hati kayak Sophie Scott yang tulus berbagi soal tawa sama pembicara yang serakah. Serakah, gimana tuh? Ya, yang fokusnya cuma mau mengambil dari audiens. Entah itu tepuk tangan, data penjualan, validasi, padahal niat utama harusnya memberi, membangun sesuatu di benak pendengar. Itu yang bikin pembicaraan jadi bernilai.
Jadi kalau kita tarik kesimpulan buat Anda nih, intinya adalah mulai dari dalam dulu. Temukan dan bentuk ide yang otentik, yang punya nilai buat Anda. Itu fondasinya. Sudut pandang unik Anda itu yang dicari. Tepat sekali. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut. Dari semua pengalaman dan pengamatan unik Anda, satu ide spesifik apa sih yang paling bikin Anda semangat banget buat membangunnya di pikiran orang lain? Pertanyaan yang bagus untuk dibawa pulang. Menemukan jawaban itu bisa jadi langkah awal yang sangat berarti ya.